Berikutnya kita ke kedalaman semu. Jadi kedalaman semu ini nggak jauh dari kehidupan keseharian kita ya. Misalkan kalian mengamati sebuah kolam atau kolam renang gitu ya. Maka kedalaman kolam, kalau misalkan kalian lihat dari atas, dari udara, itu akan terlihat lebih dangkal dibandingkan dengan kedalaman sesungguhnya. Ya, misalkan kalian melihat kedalaman suatu kolam renang. Kelihatannya ini kedalamannya 1,2 atau 1,5 meter. Tetapi ketika kalian masuk ke dalam kolam itu, ternyata kedalamannya 2 meter. Lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh mata di atas tadi, waktu di udara tadi. Oke, paham ya? Itu adalah kedalaman semu. Oke, jadi misalkan ini ada kolam renang, berisi air, lalu di sini ada seorang pengamat. Ya, pengamat ini mengamati kedalaman kolam renang ini. Dia melihat ini, titik pojok kiri bawah, perbatasan antara dinding kolam dengan alas dari kolam ini. Oke, maka yang dia lihat adalah sinar bias. Karena sinar datang dari bagian pojok kiri bawah dari kolam ini, seperti ini ya, akan dibiaskan. Nah, dibiaskannya gimana? Ini kan dari air ke udara. Dari air ke udara berarti kan dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Berarti dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kalau misalkan garis normalnya seperti ini, dan ini adalah sudut datang I, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal seperti ini dengan sudut bias R. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini, ini kan H ini kedalaman kolam yang sesungguhnya. Ya, tetapi kedalaman semu adalah kedalaman yang terlihat oleh pengamat ini. Maka kedalaman yang terlihat itu dari sinar bias ini kita perpanjang. Nah, seperti ini. Maka kedalaman yang dilihat oleh orang itu hanya sebesar ini, H aksen. H aksen lebih kecil dari H. Kedalaman semu yang dilihat oleh orang itu lebih kecil atau lebih dangkal dibandingkan dengan kedalaman sesungguhnya. Oke, paham ya? Di sini kita akan mencari hubungan antara H aksen dengan H. Nah, di sini saya berikan beberapa titik bantu ya. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Oke, yang pertama kita mulai dari hukum Snellius. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Di sini kan sinar datang itu dari air ke udara ya. Berarti N1-nya punyanya N air. Jadi Na dikali sin I sama dengan N2-nya berarti N udara. Nu dikali sin R. Oke. Berarti di sini kita pindah ruas ya. Sin I per sin R sama dengan, berarti kan NU per NA harusnya ya. Kan NA pindah ke ruas kanan jadi per. NU, N udara kita tahu 1 ya. Berarti tinggal 1 per NA. Oke, kita stop sampai sini dulu. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ini kan siku-siku DC. Oke, nah terus gini. Sudut BAC, ya sudut BAC itu sama dengan R. Karena ini kan bertolak belakang. Berarti kan ini garisnya kan lurus. Garis normal ini juga lurus. Berarti kan sudut ini sama dengan sudut ini. Kalau cuma ini I ya, tapi kalau ini semuanya dari garis putus-putus hitam ke garis putus-putus biru, ini adalah R. Ya, berarti di sini kita bisa tulis rumus tangen R sama dengan depan per samping. Berarti kalau misalkan segitiga ABC, depannya BC, sampingnya AC. Berarti di sini tangen R sama dengan BC per AC. Kita pindah ruas, berarti BC sama dengan AC dikali tangen R. Oke, selanjutnya perhatikan sekarang segitiga ADE. Jadi segitiga ini, ADE. Ya, segitiga yang ini ya. Segitiga ADE ini kan siku-siku di E. Oke, terus sudut DAE ini I ya. Sudut DAE ini adalah I. Tangan I, depan per samping. Depannya I itu berarti DE ya. Per samping. Sampingnya itu AE. Oke, lalu kita pindah ruas, berarti DE sama dengan AE tangen I. Oke, nah lalu seperti ini. BC sama DE itu kan sama, ya kan? Jarak BC sama jarak DE itu sama. Berarti AC tangen R sama dengan AE tangen I, ya kan? Kita tulis di sini. AC tan R sama dengan AE tan I. AC itu, kalau kalian lihat, itu panjangnya sama dengan H aksen. Ya kan? Berarti di sini H aksen harusnya kan tangan R. Saya langsung pecah ya. Ingat tangan itu kan sin per cos ya. Berarti kalau tangan R itu sin R per cos R. Sama dengan AE, kalau kalian lihat ini kan jarak dari sini ke sini. Berarti sama dengan H atau kedalaman sesungguhnya. Berarti H dikali tangan I juga kita urai menjadi sin I
per cos I. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, di sini ruas kiri saya tinggalkan H aksen aja, sehingga sama dengan H dikali sin I per cos I. Berarti kan sin R per cos R dibalik ya, menjadi cos R per sin R. Oke, nah perhatikan di sini, ini ada sin I per sin R. Sin I per sin R itu tadi kan ini, 1/NA. Berarti di sini H aksen sama dengan H dikali 1/NA dikali cos R per cos I. Atau H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Nah, ini adalah rumus yang kita buktikan tadi ya. H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Nah, rumus ini berlaku kalau misalkan pengamat itu melihat kolam dari sudut tertentu atau miring. Sudut pandangnya miring gitu ya. Keterangannya H aksen adalah kedalaman semu kolam dalam cm atau meter, H kedalaman kolam yang sesungguhnya dalam cm atau meter juga. Pokoknya H aksen sama H itu satuannya harus sama. N air ya indeks bias air, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias atau sudut kemiringan pengamat itu melihat kolam dari garis normal itu berapa derajat kemiringannya. Oke, nah kalau misalkan pengamat itu melihat kolam itu dari atas, tegak lurus permukaan air, maka di sini berarti sinar bias dan sinar datang itu kan berimpit sama garis normal. Karena kalau misalkan sinar datang itu berimpit dengan garis normal, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ya berarti seperti ini. Artinya I-nya 0 derajat, R-nya juga 0 derajat. Kalau I-nya 0 derajat, R-nya 0 derajat, cos 0 derajat itu 1. Berarti cos R per cos I itu kan 1 per 1. Berarti rumusnya tinggal H aksen sama dengan H per N air. Ini kalau pengamatnya melihat kolam tegak lurus, pas dari atas gitu ya. Jadi matanya melihat vertikal dari atas gitu, tegak lurus terhadap permukaan air. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah batu terletak di dasar kolam yang berisi air sedalam 4 meter dengan indeks bias 4/3. Tentukan kedalaman semu dari batu yang terlihat oleh pengamat yang A. Melihat batu vertikal dari atas atau arah pandangnya tegak lurus permukaan air, dan B. Melihat batu dengan sudut kemiringan 53 derajat dengan garis normal. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Di situ kolam berisi air sedalam 4 meter, berarti itu kedalaman sesungguhnya. H 4 meter, indeks bias air, N air gitu ya, sama dengan 4/3. Soal A, di sini melihat batu vertikal dari atas, berarti kita pakai rumus yang tadi, yang tegak lurus itu, yaitu H aksen, kedalaman semu sama dengan H per N, N-nya air ya. Jadi langsung kita masukkan, H-nya 4, N air 4/3. 4/4/3, berarti sama dengan 4 dikali 3/4. 4-nya coret, berarti H aksen sama dengan 3 meter. Berarti kalau misalkan pengamat ini melihat batu vertikal dari atas, kedalaman semunya adalah 3 meter. Kita ke soal B. Soal B di sini melihat batu dengan sudut kemiringan 53 derajat dengan garis normal. Ya, sudut 53 derajat itu berarti R ya. R sama dengan 53 derajat. Berarti di sini kita kan pakai rumusnya H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Kita harus cari dulu I-nya berapa, ya kan? I-nya ini berapa? Pakai rumus hukum Snellius. Ya, berarti N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 berarti kan gini, kalau kita melihat batu, berarti kan sinar datang dari batu atau dari dasar kolam itu ke mata kita. Ya, berarti N1-nya air, N2-nya udara. Berarti kita tulis di sini N air dikali sin I sama dengan N2-nya berarti N udara dikali sin R. Kita masukkan N air 4/3. Sin I ditanyakan N udara 1, sin R sin 53 derajat. Berarti di sini sin I sama dengan sin 53 derajat itu 4/5 dikali 3/4 ya, kan 4/3-nya pindah ke ruas kanan, 3/4, 4-nya dicoret, sin I-nya berarti 3/5. Kalau sin I-nya 3/5 berarti I-nya kita dapatkan 37 derajat. Kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Berarti sama dengan H-nya 4, N air 4/3 dikali cos R-nya 53 derajat